Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Bagaimana kabarnya mahasiswa manajemen haji dan umroh? Ya, insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan semoga yang sedang sakit semoga diberikan kesembuhan dan digugurkan dosa-dosanya. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang sangat berkaitan dengan jurusan kita. Bukan sangat lagi, tapi memang berkaitan dengan jurusan kita yaitu haji dan umrah. Ya, semoga atas izin Allah kita diberikan kesempatan semuanya untuk menjadi tamunya Allah ya di Baitullah. Baik, di dalam fikih haji dan umroh nanti kita akan membahas apa perbedaan haji dan umroh dari segi syaratnya, kemudian rukunnya, wajibnya, dan larangan-larangannya, kemudian bagaimana seorang wanita juga ketika pergi haji ataupun umroh, wajibkah dengan mahram ataupun tidak. Baik, kita mulai dulu. Terkait dengan haji, menurut bahasa, dia memiliki arti sengaja mengunjungi. Sedangkan menurut istilah, sengaja berkunjung ke Baitullah untuk melaksanakan beberapa rangkaian kegiatan ibadah haji dengan memenuhi rukun dan syaratnya, serta terikat oleh waktu. Nah, ini perlu digarisbawahi, terikat oleh waktu. Dasar hukumnya yaitu Al-Quran Surah Ali Imran ayat 97. Kemudian apa saja syarat dan rukun haji? Syarat haji yang pertama adalah dia wajib beragama Islam. Dan kemudian dia balik, berakal sehat, mampu, dan merdeka. Apa saja sih kriteria mampu itu? Yaitu yang memiliki kesehatan jasmani, aman dalam perjalanan, memiliki biaya haji serta biaya hidup keluarga selama ditinggal, dan bagi perempuan harus disertai dengan mahramnya. Ini berdasarkan mazhab Hanafi dan Hambali. Sedangkan menurut Syafi'i dan Maliki, perempuan itu boleh pergi tanpa mahram. Nah, nanti kita akan bahas. Kemudian rukun haji ada apa saja? Nah, setidaknya di sini ada 6 ya, yaitu ihram, wukuf di Arafah, tawaf, sa'i, tahallul, dan harus tertib. Ya, dan wajib hajinya sini adalah ihram dari mikot, mabit di Musdalifah, mabit di Mina pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah dan ini merupakan hari tasyrik ya. Kemudian melontar jumrah yang 3, tawaf wada dan menjauhkan diri dari segala larangan selama kita beribadah haji. Nah, berkaitan tadi terkait dengan mahram. Nah, di sini ada sebuah hadis yang mengatakan ya dari Ibnu Abbas bahwa Nabi bersabda, janganlah sekali-kali seorang laki-laki berkhulwat dengan seorang perempuan kecuali perempuan itu disertai mahramnya. Dan janganlah seorang perempuan melakukan perjalanan kecuali perempuan itu disertai mahramnya. Lalu seorang laki-laki berdiri dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya istri saya hendak berangkat haji. Sedangkan saya telah diwajibkan untuk mengikuti perang ini dan ini. Maka Rasulullah bersabda, pergilah dan berhajilah bersama istrimu. Dan kita tahu ya, ketika ada seruan jihad, itu juga menjadi sebuah kewajiban bagi seorang muslim untuk melaksanakannya. Nah, sedangkan di sini ketika ada seorang istri yang dia itu akan berangkat haji, maka Rasulullah memerintahkan untuk menemani istrinya yang akan melaksanakan ibadah haji. Nah, kaidah fikih menetapkan suatu kewajiban tidak boleh ditinggalkan kecuali untuk melaksanakan kewajiban lain. Nah, kemudian juga ada kaidah usul fikih, hadis yang menunjukkan keharaman lebih kuat daripada hadis yang menunjukkan kebolehan. Maka di sini yang menurut kami roji yaitu adalah seorang perempuan itu wajib pergi haji
bersama mahramnya. Nah, siapa mahramnya? Maka kita perlu kenali mahram kita siapa aja. Nah, dari tabel yang ada di sini ya, semoga tampak jelas siapa saja yang menjadi mahram kita, mana juga yang bukan. Dan itu tidak bisa dibeli ya, mahram itu tidak bisa dibeli. Sekalipun kalau sekarang ada yang berpendapat itu akan diwakili oleh si A atau si B. Nah, padahal di sini jelas hadisnya adalah harus beserta mahram. Ya, wallahu a'lam, kalaupun memang ada perbedaan pendapat, namun di sini yang kami ambil adalah yang rojih atau yang kuat, seorang perempuan wajib pergi bersama mahramnya. Kemudian larangan-larangan selama kita melakukan ibadah haji apa saja. Nah, bagi laki-laki, dia tidak boleh memakai pakaian yang berjahit, memakai tutup kepala, memakai sepatu. Nah, bagi perempuan, dia nggak boleh memakai tutup muka dan memakai sarung tangan. Itu tidak diperbolehkan. Nah, namun ada larangan yang bagi laki-laki ataupun perempuan sama-sama tidak diperbolehkan, yaitu apa? Memakai wangi-wangian, mencabut dan mencukur rambut, memotong kuku, melangsungkan akad nikah, bersenggama, berburu hewan, dan membunuh hewan. Itu tidak diperbolehkan selama ibadah haji. Nah, kalau ada larangan-larangan yang kemudian dilanggar, maka kita wajib untuk membayar dam. Dan di sini ada ketentuannya masing-masing. Nah, jadi kalau misalnya damnya itu karena melanggar larangan seperti memakai pakaian berjahit dan tutup kepala, menutup muka dan memakai sarung tangan, memakai wangi-wangian, mencukur rambut, memotong kuku, melangsungkan akad nikah, bersetubuh sesudah tahallul pertama, maka dia wajib membayar dam, yaitu menyembelih seekor kambing, puasa 3 hari, bersedekah sebanyak 9,5 liter makanan kepada 6 orang fakir miskin. Nah, tapi kalau khusus seseorang yang dia melakukan ibadah haji dan dia bersetubuh sebelum tahallul pertama, maka dia punya ketentuannya sendiri. Nah, terus bagaimana kalau berburu atau membunuh binatang? Itu juga ada sendiri ketentuannya dan yang harus dibayarkan, dan juga termasuk bagaimana ketika kita mengerjakan haji itu dengan cara tamattu dan qiron. Kalau tamattu itu umroh dulu ya, baru kemudian haji. Kalau haji qiron, dia ibadah haji dan umroh itu dilakukan secara bersama. Nah, maka di sini juga ada damnya ya. Nah, lalu bagaimana dengan umroh? Umroh di sini menurut bahasa yaitu adalah ziarah atau berkunjung. Menurut istilah, berziarah ke Baitullah dengan cara-cara tertentu dan tidak terikat oleh waktu. Jadi, kapanpun bisa melaksanakan umroh. Kalau haji itu hanya waktu tertentu saja. Nah, dasar hukumnya dari surat Al-Baqarah ayat 197. Nah, antara rukun, syarat, wajib, dan juga larangannya, nah ada perbedaan tapi juga ada persamaan. Nah, kalau rukun umroh ya, ada ihram, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Tetapi yang namanya wukuf di Arafah itu tidak menjadi rukun. Nah, syaratnya itu syarat umroh sama dengan syarat haji. Kalau wajib umroh, dia itu ihram dari mikot dan menjauhkan diri dari segala larangan umroh. Itu wajib umrohnya. Dan larangan di dalam umroh sama dengan larangan yang ada di dalam ibadah haji. Apa sih hikmah yang bisa kita petik dari ibadah haji dan umroh? Yang pertama adalah memperkuat iman dan takwa kepada Allah, karena ini berkaitan dengan ibadah mahdoh ya, ibadah yang berhubungan langsung dengan Allah. Kemudian yang kedua, hikmah yang kita dapatkan adalah mempererat ukhuwah Islamiyah antar sesama muslim dari seluruh dunia. Ya kan? Kaum muslim di segala penjuru dunia itu dengan satu tujuan yang sama dalam melaksanakan ibadah haji ataupun umroh. Dan di situ tanpa kita memandang suku, bangsa, ras, warna kulit, dan negara. Dan semua aktivitasnya itu sama di sana. Jadi tidak ada perbedaan. Kenapa? Karena Islam itu adalah untuk dipelajari dan kemudian diterapkan oleh
seluruh kaum muslimin entah itu dimanapun. Jadi sekalipun kita bertemu dengan berbagai macam negara gitu ya, kita tuh masih bisa sama melaksanakan ibadah-ibadah yang sudah Allah perintahkan. Nah, kemudian hikmah yang lainnya adalah mengenal tempat-tempat bersejarah semacam makamnya Rasulullah, kemudian bisa mengenal Gua Sur dan di mana tempat air Zam-Zam dan sejarah-sejarah lainnya ya yang ada di sekitar Mekah sana, ataupun kalau misalnya juga sambil juga pergi ke Madinah, di situ juga banyak tempat-tempat bersejarah di sana. Masya Allah, luar biasa. Haji dan umroh, mungkin selama ini kita hanya sekedar membayangkan, mungkin selama ini kita hanya sekedar mengkaji dan mengkaji. Ya, semoga suatu saat nanti kita bisa beneran bisa datang ke sana gitu ya, sambil membawa orang-orang yang kita cintai. Insya Allah demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Itu murni dari saya. Jika ada kebenaran, maka itu datangnya dari Allah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.